Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Sudah melewati dari sepertiga yang pertama. Tentunya banyak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkan kepada semua makhluknya, utama makhluk manusia. Manusia merupakan makhluk yang terbaik di atas bumi ini, karena Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan selalu beramal soleh, mereka itu merupakan manusia yang khairul bariyah, manusia yang terbaik. Dan mudah-mudahan manusia yang terbaik itu selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan memasuki sepertiga yang kedua, adalah penuh dengan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sepertiga yang terakhir mulai tanggal 21 sampai 30, di situ Allah itkun minanar, akan membebaskan semua hambanya dari siksa api neraka. Mudah-mudahan semua kita termasuk di dalamnya. Yang kedua kalinya ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, semoga senantiasa selalu dilimpahkan kepada kehibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah sebagai penunjuk jalan dari kegelapan ke kegelapan menuju ilan nur, menuju cahaya keimanan yang nantinya akan membawa kita masuk surga di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niatan kita berpuasa hanya cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti apa yang dikemas dalam doa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhotikan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, sesungguhnya aku selalu memohon kepadamu ya Allah ridhomu, wal jannah, dan nantinya bisa masuk surga di bawah ridhomu, dan menjauhkan kita semua dari murkamu, yakni mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa, pendengar yang sangat dimuliakan oleh Allah, terkait dengan ibadah puasa, merupakan ibadah rahasia yang tahu hanya diri sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nantinya kita akan dimasukkan surga oleh Allah yang penuh dengan rahasia juga, yaitu surga royan atau pintu royan yang hanya dimasuki oleh hamba Allah yang selalu melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan niat. Karena rukunnya puasa itu kan ada 3. Yang pertama, wajib niat di setiap malam. Makanya kalau kita lupa gak niat di malam hari, puasa kita Ramadan tidak sah. Itu kalau menurut imam kita, Imam Syafi'i. Makanya menurut Imam Malik, niat itu boleh di awal Ramadan. Ya Allah, aku niat malam ini untuk melakukan semua di bulan suci Ramadan, puasa dengan penuh. Semoga Engkau selalu memberikan kekuatan untuk menjalani ketaatan, termasuk ibadah di bulan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun puasa yang pertama adalah niat, yang kedua adalah al-imsak. Apa artinya? Menahan dari semua hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar shadiq hingga menjelang maghrib. Dan yang ketiga, kita harus memenuhi syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu kan harus beragama Islam, harus mumayyiz. Artinya apa? Pandai, bisa membedakan antara yang baik dan buruk, itu mumayyiz. Kemudian yang ketiga adalah
harus suci dari haid dan nifas. Yang keempat adalah tidak melaksanakan puasa di hari-hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada hari yang diharamkan untuk berpuasa? Ada 2 hari raya, 1 hari raya Lebaran dan 2 hari raya Kurban. Lalu ditambah 3 hari, namanya hari Tasyrik. Hari-hari itu diharamkan untuk melakukan puasa. Makanya puasa hukumnya haram. Karena apa? Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu termasuk rukun daripada puasa. Tak baleni maneh, rukun puasa harus niat setiap malam. Yang kedua, harus menahan dari semua hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar shadiq hingga menjelang maghrib. Kemudian yang ketiga, memenuhi syarat sah puasa. Ada syarat sah puasa, ada syarat wajib puasa. Nah, syarat wajib puasa yang pertama juga beragama Islam, yang kedua harus balik dewasa, yang ketiga adalah mampu untuk melakukan puasa. Kalau tidak mampu, di situ ada kategori bayar fidyah. Di dalam Al-Quran, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu wajib membayar fidyah karena puasanya tidak mampu, yaitu 1 mud setiap hari, kira-kira 7 onan. Itu yang wajib dikeluarkan bagi orang yang tidak kuat untuk berpuasa dan membayar fidyah, yaitu memberikan 1 mud atau 7 on kepada orang miskin dan orang fakir. Para pemirsa yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan merupakan bulan yang di situ diturunkan semua kitab-kitab Allah, mulai kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Semuanya Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadhanalladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Itulah Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Maka kita akan menyongsong malam kemuliaan yang di situ disebut malam Lailatul Qadar. Turun surat Al-Qadar. Inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu di malam yang mulia. Ada yang mengatakan malam genap. Itu kebanyakan seperti itu. Surat Al-Fajr demi fajar, wal fajri demi fajar, walayalin ashr, malam yang genap dan yang ganjil. Kebanyakan malam kemuliaan itu banyak turunnya di malam-malam yang ganjil, bukan malam yang genap. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril untuk mengatur segala urusan manusia. Pada malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Dan kita akan menyongsong dengan malam kemuliaan, maka lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal kebaikan di bulan suci Ramadan itu selalu dilipat gandakan pahalanya, mulai 10 hingga 700 kali lipat. Kalau saat ini bersedekah Anda 1 OTT, itu pahalanya dilipatkan sampai 700. Kalau amal keburukan ada yang mengatakan juga dilipatkan. Oleh karena itu kita harus memohon kepada Allah, berdoa mudah-mudahan selalu diberikan hidayah, pertolongan dan petunjuk.
Makanya di dalam surat Al-Fatihah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang Kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa pendengar yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suatu riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa terkait dengan bulan suci Ramadan ini ada 3 golongan yang di situ disebut oleh Nabi orang yang hina dan dina. Cara Jawane gerompong irunge. Padahal Allah menciptakan kita itu sempurna, tidak ada yang kurang. Cuma kita harus bersyukur kepada Allah. Waktu ibu kita mengandut kita di dalam perutnya selama 9 bulan, bahkan ada yang lebih, bahkan ada yang dalam perutnya itu 4 tahun. Seperti panjenenganipun Imam Syafi'i itu dalam kandungan 4 tahun, sehingga lahir usia 4 tahun 6 tahun sudah hafal kitab, gurunya sudah hafal Al-Quran, itu Imam Syafi'i. Dan mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari orang-orang yang hebat, orang yang luhur, termasuk orang-orang yang menjadi kekasih Allah dan panutan bagi seluruh umat Islam yang bermadhab Imam Syafi'i. Para pemirsa pendengar yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi saya bilang ada 3 orang yang di situ disebut oleh Nabi hina dan hina. Siapa 3 kelompok orang tersebut? Pertama adalah orang saat disebut oleh nama Rasulullah, dia tidak mau menjawab. Ini besok itu hidungnya akan gerumpung, tidak sempurna. Padahal Allah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tinggal kita kalau menjadi orang yang beriman dan beramal soleh, kita tidak akan termasuk tsumma radadnahu asfala safilin. Tidak termasuk orang yang asfala safilin, orang yang terendah. Karena apa? Tidak punya iman, tidak punya ilmu. Gara-gara punya ilmu dan iman itulah Allah mengangkat derajat manusia menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Karena apa? Punya iman, punya ilmu pengetahuan yang luas, yang memadai. Oleh karena itu perintah Islam itu selalu kita wajib menuntut ilmu. Mulai dari mahdi ilal lahdi, mulai dari alam buayan sampai ke liang lahat. Itu hukumnya fardu ain mencari ilmu pengetahuan. Orang itu kalau punya ilmu pengetahuan, punya iman, insya Allah akan dijauhkan dari malapetaka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama 3 kelompok yang disebut oleh Nabi hina dan dina. Siapa? 1 orang yang saat disebut nama Rasul tidak mau menjawabi. Yang kedua adalah orang yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya, dan dia tidak mau berbuat baik untuknya sampai dia meninggal. Maka Rasulullah mengatakan hina dan dinalah orang tersebut. Jadi orang yang masih punya kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya dan dia tidak mau berbuat baik untuknya, maka nanti dia akan hina dan dina, bahkan hidupnya akan
sengsara. Karena apa? Tidak mau berbakti kepada kedua orang tua. Resep Al-Quran memberikan surat Al-Isra 232:4. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfidh lahuma janahadz-dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar engkau selalu menyembah Allah, tidak menyembah selainnya. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan Allah telah memerintahkan dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah kecuali Dia Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu, atau salah satunya jika dalam usia lanjut, dalam pemeliharaan kamu, maka janganlah sekali-kali engkau mengucapkan kepadanya dengan ucapan uffin, dengan ucapan bosan, dan ucapkanlah dan janganlah kamu membentaknya. Membentak pun tidak boleh kepada orang tua atau salah satu, atau mertua pun tidak boleh kita membentaknya. Itu merupakan orang tua kita. Karena orang tua itu ada 3. Ada orang tua yang melahirkan kita, ada yang orang tua itu termasuk urutannya ya mertua itu tadi, itu termasuk ya orang tua. Kemudian yang ketiga adalah seorang guru atau bu guru, pak guru, bu guru, itu termasuk orang tua yang membimbing kamu, mendidik kamu, mengajar kamu, menuntun kamu menjadi orang yang sukses, yang mendidik jiwa kamu, yang mendidik roh kamu. Kamu senang baik, tahu yang buruk, itu semuanya yang membimbing adalah seorang guru dan bu guru. Insya Allah Bapak Ibu guru selalu mendoakan untuk siswa-siswinya semoga menjadi orang yang sukses dunia sampai akhirat, punya ilmu yang bermanfaat, punya ilmu pengetahuan yang luas. Itulah harapan Bapak Ibu guru. Makanya selalu memanjat doa setiap malam, setiap 1/3 malam itu bangun untuk mendoakan siswa-siswinya. Jangan lupa Anda kalau ingin punya ilmu yang bermanfaat, imbal baliknya wajib siswa-siswi mendoakan Bapak Ibu gurunya. Kemudian kelompok yang ketiga, yang hina dan hina. Kalau yang pertama yaitu saat disebut Nabi Muhammad disebut-sebut, dia tidak mau menjawab salam, bahkan disebut orang yang kikir. Yang kedua yaitu orang yang masih mempunyai kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya, dan dia tidak mau berbuat baik, berbakti kepada keduanya sampai meninggal dunia. Sampai ada yang mengatakan fahuwa finnar, dia akan masuk neraka. Kenapa? Durhaka terhadap kedua orang tua. Kalau Anda masih ingat, ada 4 dosa besar. Yang pertama adalah menyekutukan Allah, al-isyraku billah. Yang kedua adalah wa uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Yang ketiga wal yaminul ghamus, adalah sumpah palsu. Dan yang ketiga wa qatlun nafsi, kendat atau bunuh diri. Kelompok yang ketiga yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, orang yang hina dan dina, adalah orang yang dimana memasuki bulan suci Ramadan, sampai bulan Ramadan habis, dosa-dosanya belum diampuni. Karena apa? Dia tidak mau beristighfar, tidak mau bertaubat kepada Allah. Oleh karena itu, masuknya bulan suci Ramadan yang sangat mulia, sampai habis kok dosanya belum diampuni oleh Allah, itu juga termasuk orang yang hina dan dina menurut hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah tadi. Makanya kita sampaikan, mudah-mudahan puasa yang tinggal beberapa hari, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah. Makanya kita harus selalu berdoa, Allahumma inna nas'alukal yumna wal barokata wa a'udzubika minas su'mi wal halakah. Ya Allah,
Aku selalu memohon kepadamu kekuatan dalam menjalani ketaatan ya Allah. Dan aku memohon kepadamu keberkahan. Mudah-mudahan hidup ini selalu dinaungi dengan keberkahan. Keberkahan itu apa? Kebaikan yang selalu bertambah-tambah. Yaitu ketaatan yang selalu bertambah-tambah, dunia yang selalu bertambah-tambah, anak yang selalu berkah membawa bahagia dunia dan akhirat. Itu berarti berkah hidupnya, berkah keturunannya, berkah keluarganya. Ya Allah, dan aku berlindung kepadamu dari kebinasaan dan kesialan. Tidak ada semua yang otaknya sempurna tidak akan ingin menjadi orang yang celaka, tidak ingin menjadi orang yang sengsara. Semuanya hidupnya ingin bahagia mulai dunia sampai ke akhirat kelak. Mudah-mudahan apapun yang saya sampaikan hari ini merupakan ilmu yang bermanfaat, bisa melakukannya demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kita kepada Rasul Nabi Muhammad. Buktinya dengan memperbanyak ucapan sholawat dan salam untuk beliau. Ilal liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.